Sudah tampil di layar? Dah. Kembali ke sini ya Pak. Ini yang kemarin nih rangkaian PS kedua nih. Jadi Ya. switch on ini didapat dari EC atau SIO ya. Kalau pengen nyari di kaki berapa, di PDF-nya, di skemanya tinggal diketik aja switch on gitu Pak. Ya. Kan diarahkan seperti tadi gitu kan. Terlihat kan? Ya, Ya, jadi ya, Pak. mudah lah untuk nyari jalur. Oke. Nah, ini prosesnya udah paham Pak proses ini Pak? Sudah. Nah, ini juga sama ya. Jadi Ya. sekali ada perintah main on, maka 3 PPCU ngalir ke positif 3V, 3 PPCU ngalir ke positif 5V, dan 1,5 sus ngalir ke positif 1,5V. Ini mulai persiapan laptop mau nampil, Pak. Gitu. Ya. Persiapan laptop mau nampil itu sudah ada tegangan ini. 1,5V kan untuk Harus, gimana? harus hadir semua tegangan itu, Pak ya. 3 tegangan itu harus hadir semua ya. Harus hadir semua, Pak. Harus nyebrang ini. Ya. Harus nyebrang ini. Kalau misalkan ini main ini sudah ada 15 volt, Pak, ya. Ternyata ada salah satu ini nggak nyebrang, misalkan 3 PPCU nggak nyebrang ke posisi 3V. Saya pastikan tidak akan tampil laptopnya. Gitu. Atau yang 1,5 pisus nggak nyebrang ke positif 1,5V, laptop tidak akan tampil. Karena ini adalah harus hadir. Harus hadir. Ini syarat kerja. RAM kalau nggak ada positif 1,5V, RAM nggak kerja, Pak. Kalau RAM nggak kerja ya nggak bakal tampil laptopnya gitu. Karena RAM itu fungsinya untuk mengantarkan data sebagai kurir data lah, ya. Kalau saya ibaratkan tuh RAM itu sebagai alat angkut, Pak, alat angkut data secara random gitu. Ya. Jadi kalau ada perintah dari user ya, dari mulai sistem operasi, misalkan buka Microsoft Word gitu kan. Terus buka Corel. Corel belum kebuka, Word udah cepat kebuka, Pak, karena RAM itu random kerjanya gitu, Pak. Dia akan mendahulukan perintah yang lebih mudah gitu. Yang ringan gitu. Nah, RAM itu dia butuh energi, butuh asupan satu daya listrik gitu kan. Butuh tegangan kerja berapa? 1,5 volt begitu, Pak. Makanya kalau laptop nggak nampil nggak bisa langsung ponis chipnya gitu, Pak. Ya. Umpamanya RAM udah diganti nih, ya. Udah gonta ganti RAM juga tetap nggak nampil, layar udah dipastikan bagus, kabel fleksibel udah dipastikan bagus, tetap nggak nampil, nggak bisa kita langsung ponis chip gitu, Pak. Ya. Syarat kerja RAM juga harus terpenuhi. PT-nya itu, Pak. Ya, inilah pentingnya analisis gitu. Ya. Jadi nggak asal nggak asal tuduh gitu, Pak. Ya. Kalau misalkan Pak nih, ini cerita aja ya, Pak ya. Kalau misalkan perintah main on ini sudah ada, Pak, ya. Sudah ada, main on ini ada 3 volt. Oke? Sampai sini bisa diikuti. Main on ini ada tegangan 3 volt. Ini MOSFET, ini transistor apa nih jenisnya? Bentar, Pak. Yang PQ23. PQ23. Ya, yang Mana ini. ada PQ23? Ini. Oh, PQ BJT tadi, Pak. Ya, BJT tipenya? Tipenya P. Tipenya channel. NPN. Lihat ini panahnya NPN. Ya. Ya, NPN. Ya, Ya, berarti NPN. sifat aktifnya adalah aktif high. Aktif high. Ya. Kalau aktif high berarti saat kerjanya Gasnya lebih nggak lupa. ya, VBE lebih besar sama daripada dengan lebih besar sama dengan 2 volt ya, positif ya. Gitu kan syarat aktifnya.
Benar ya? Oke. Kalau misalkan Pak, main on ini sudah ada 3 volt. Oke ya. Ya. Mestinya main D ini ada 15 volt, Pak. Karena ini transformasi signal. Kalau main on ada 3 volt, maka main ini harus ada 15 volt gitu. Untuk mendrive ini supaya ngalir. Ini kenyataannya ini ada 15 volt. Ini sudah ada 3 volt nih. Gitu. Ini ada 3 volt. Main on sudah ada 3 volt, Pak. Oke ya. Ya. Di sini 0 volt. Di sini 0 volt. Kalau ini 0 volt kan berarti kan tidak bisa mengaktifkan PQ22, PQ12, PQ11 kan nggak bakal aktif ya, bener nggak? Ya. Bener. Nah, kira-kira menurut Pak Pendi ini yang mana yang rusak nih Pak? Di jalur belakangnya Pak, mundur. Ya, oke. Ini ada 3 volt, ya. Ini tetap 0 volt nih. Kira-kira mana yang rusak? Ini banyak kemungkinan apa yang rusaknya banyak nih. Ini dari mainan PQ23 kalau di kita tester ya, multi tester di PQ23-nya di sumbernya Pak, di basisnya. Itu kan 0 ya? Ini udah Kalau diukur 0 kan nih. Enggak, Pak. Ini kan udah saya ceritain. Ini ada nih di PQ23 di basisnya ada 3 volt, Pak. oh masuk 3 volt sudah. Ya, Hmm. udah masuk Terus 3 volt nih. Tapi ini tetap 0 volt yang ini, Pak. Kira-kira komponen mana saja yang rusak gitu. oh di feedernya bisa. Kalau di feedernya rusak, kira-kira rusaknya gimana? Di PR91-nya Pak. PR91 Shot. Ya shot Pak. PR91 kalau di resistor tuh nggak ada kerusakan short, Pak. Yang ada paling putus atau melar. Putus ya. Oh, oke. Putus kan harusnya mengalir ke ini Pak, ke ini apa? PR91 ini Ground. putus. Ya. Kalau putus justru nggak ada tegangan, Pak, di sini. Kalau di sini putus kan berarti listrik nggak nyampe ke sini kan? Ya. Kalau listrik nggak nyampe ke sini, otomatis kan di sini 0 volt, Pak. Kalau ini 0 volt berarti ini kan nggak aktif PQ19. Mestinya main ada dong kalau ini putus. Iya ya. Benar nggak? Benar, Pak. Bentar Pak. Nah, benar kan? Ini ceritanya nih, main on ada 3 volt, Pak, udah ada nih, ya. Ya. Ini di kaki gate ini 9,5 volt, Pak. Kira-kira mana yang rusak? Hadir ya. Ini tetap 9,5 volt. PQ19 kalau gitu Pak. Hah? PQ19-nya yang PQ19-nya MOSFET-nya. rusak gitu. Kalau di sini Iya. ada 9,5 volt nih. Iya. Kalau di sini ada 9,5 volt, itu kan ceritanya, Pak? Ya. Jadi menurut Pak Effendi ini rusak gitu. Iya, menurut saya. PQ19. Nah, rusaknya kenapa PQ19? Tanya sumbernya lebih besar daripada nilai VGS-nya itu, Pak. Oh, iya. Ya, ini berarti nggak rusak dong kalau gitu. Ya.
Ya Pak. Kalau Nilai PGS-nya berarti nggak memenuhi syarat itu Pak. Pak ini kan aktif high PK 19 Pak. Kalau ini 9,5 volt, PK 19 aktif Pak. Benar nggak? Iya. Itu yang kerusakan mana ini Pak? Iya. Jadi kira-kira yang mana ini yang rusak Pak? Yang rusak, Ya. yang rusak ini Pak PK 23-nya rusak gitu. Tetapi kok mengalir ke 9 volt itu Pak, 9,5 volt itu ke dividernya itu. Betul. Mestinya kan kalau ini kan main on ada 3 volt ya Pak. Oke, main on sudah ada 3 Iya. volt. Di sini 9,5 volt. Berarti PQ 23-nya yang rusak, Pak. Kenapa? Mestinya kan PQ 23 itu aktif, Pak. Benar nggak? Kalau main Seharusnya on aktif. ada 3 volt, berarti PQ 23 aktif. Kenapa harus aktif? Karena ini kan transistornya jenisnya BJT, ya. BJT-nya NPN, tipenya. Sifat aktifnya aktif high. Benar nggak, Pak? Lihat di simbol. Oh iya. Oh Benar iya. nggak? Nah, kalau PQ 23 aktif, ini justru malah terhubung ke ground gitu. Ini Oh kan. iya Pak. Benar? Kalau ini Iya terhubung iya. ke ground, ini kan ketarik nih ke ground nih listriknya. Ini jadi Iya nol. tinggal harus dari sini ya. Iya, ini kan berarti jadi nol, gitu kan? Benar, Pak? Iya iya. Nah, ini kan justru harus nol, nggak boleh 9,5 ketika ini ada main on 3 volt, begitu. Kalau ini nol, PQ 19 jadinya nggak aktif, begitu, Pak. Kalau PQ 19 tidak aktif, maka 15 volt ini turun ke sini jadi main D, gitu. Benar nggak? Bener nggak Pak? Ini logikanya nih harus dapat nih. 3 volt. Ini awalnya, nih sebelum ada main on ada 3 volt, PQ 19 aktif Pak. Kalau ini main Ya on aktif. ada 3 volt, ini kan ada 9,5. Bener nggak Pak? Nah, 9,5 volt kan? Ya, karena divider. Sebelum main on ada tegangan 3 volt, maka di sini aktif ini. Karena ini ada dividernya berfungsi Pak, 9,5 volt. Betul kan? Kalau ini ada ya 95 volt, PQ 19 volt, PQ 19 aktif nggak? Kenali dulu simbolnya nggak ini. aktif. Aktif Pak. Aktif. Nah, kalau aktif, berarti kaki ini akan terhubung ke ground gitu, Pak. Karena aktif kan? Kaki drain dan kaki source-nya akan terhubung. Makanya terhubung ke ground. Kalau ini terhubung ke ground, ya mainnya nol dong. Iya. Benar ya? Jadi awalnya nol di sini, Pak. 0 volt. Karena terhubung ke ground gitu, Pak. Nah, setelah ada main on 3 volt ini PQ 23 aktif, PQ 19 jadi tidak aktif gitu, Pak. Logikanya. Karena 9,5-nya kan jadi ground itu, jadi nol gitu. Fungsi dividernya tidak ada. Main on itu setelah di switch on itu Pak ya? Iya dong, ini Setelah udah komputer betul, Pak. Ini udah PS kedua, berapa nih? PS3. PS lapis 3 ya. Ini Iya. udah PS ketiga ini, Pak. Artinya main on ini tidak akan hadir kalau sus on belum hadir, Pak. Begitu. Karena dari sini nanti ada laporan kerja. Ya. Kalau sus on ini sudah sukses ya, jadi dari 3 PPCU ke 3 pisus, maka rangkaian ini nanti akan mengirimkan signal dari PWM ke EC gitu, Pak. Bahwa sisus power good nih. Artinya rangkaian pisus itu sudah dapat tegangan gitu, Pak. Maka nanti
Ya. Dari EC ngirim lagi signal, main on 3 volt begitu, Pak. Ini urutannya. Makanya saya kasih nomor kan PS kedua, PS ketiga. PS ketiga tidak akan ngalir kalau PS kedua nggak sukses ngalir, Pak. Begitu. Kayak Bapak kalau pernah sekolah, Pak, pernah sekolah? Berarti pernah upacara ya, Pak ya? Ya. Pernah upacara waktu sekolah. Ya. Ya, pembina upacara tidak mungkin Ya. memerintahkan lanjutkan kalau tidak ada laporan dari pemimpin upacara bahwa peserta sudah siap gitu, Pak. Nah, pemimpin upacara juga tidak akan laporkan bahwa pasukan sudah siap kalau belum ada laporan dari pemimpin pasukan. Ada pasukan kelas 1, pasukan kelas 2, pasukan kelas 3 kan gitu, Pak. Ya. Ya, gitu. Jadi upacara akan dilanjutkan kan lapor, upacara siap dimulai kan gitu kan. Katanya lanjutkan, oke lanjutkan. Baru dia pemimpin upacaranya siap, brak, gitu kan. Nah, itu sama seperti ini, Pak, urutannya. Maka rangkaiannya saya tulis PS1, PS2, PS3 gitu, Pak. Nah, ini kalau ini sudah ngalir ya, Pak ya. Udah dapat, Pak, barusan, Pak? Ya. Udah ya. Ini pertemuan terakhir penting nih. Kalau nggak masuk gimana ngasih analisisnya. Di pertemuan terakhir itu saya tuh evaluasi, Pak, sebetulnya, Pak. Ya, saya tidak terlalu banyak menerangkan, tapi saya dikasih masalah gitu. Kalau sudah ngeh ya dengan berarti paham, gitu, Pak. Karena saya tidak pernah selama ngajar yang khusus tidak pernah mengungkapkan adanya ujian, adanya enggak, ya. Cuma ngobrol-ngobrol gini doang gitu. Tapi kalau secara akademik ya ini ujian, Pak. Tapi nggak kerasa, Pak ya, ujiannya, Pak ya. Iya. Nah itu metode saya, Pak. Saya nggak pernah di kurikulum saya ada ujian, nggak ada. Yang ada adalah pilihan, paham dan tidak, gitu loh. Gitu. Cuman apalagi kelas expert tuh nggak ada pilihan, harus bisa. Makanya ketika saya periksa, ini tolong diulangi. Padahal tuh belum lulus, Pak. Ya, gitu. Kalau kelas expert kan langsung gitu kan, ada trouble, ada nyervis juga kalau expert itu. Ini mana nih? Nurhan belum masuk Barusan udah ada nongol jaringannya. Udahlah nggak apa-apa ya. Ini direkod kok. Nah, kalau main on sudah dapat tegangan, Pak ya, udah ngalir tuh. Ya. Nah, sekarang yang ini, Pak, ini adalah proses perintah ya, bahwa perintah dari ICCO agar nantinya ini positif 3V ini ngalir ke positif 3,3 V prim ya. Artinya adalah ini persiapan untuk tampil, Pak. Ketika ini ngalir ini udah mulai ada tampilan gitu. Gitu, Pak. Ya. Menampilkan monitor ya, Pak ya. Gimana? 3,3. Itu menampilkan monitor ini. Iya, iya. 3,3. Ya, dari positif 3V ngalir ke positif 3,3 V frame itu udah mulai nampil, Pak, layarnya ke layar. Gitu, Pak. Mau diulas tentang power sequence, Pak? Ini cara kerjanya sama kayak yang tadi nih, Pak. Kayak yang PS1, PS2, PS3 sama ini cara kerjanya. Ketika laptop dimatikan, Pak, prim on ini positif 3,3 prim on, ini jadi 0 volt, Pak. Kalau ini 0 volt, ya ini kan jadi tidak aktif, Pak. Package 10, benar nggak? Ya. Ya. Kenapa tidak aktif? Karena yang ini akan menjadi divider lagi 9,5. Kalau ini ada 9,5, pakai 6 jadi aktif. Kalau aktif kan ini ketarik ke ground gitu. Itu proses laptop jadi mati. Secara otomatis, Pak. Ya. Tapi berurutan, Pak. Ya. Prim on hilang dulu gitu loh.
main on hilang, 3 volt jadi 0 volt. Nah, kebalikan. Hilangnya berurutan sesuai dengan fasenya. Ya. Sesuai dengan urutan awal. Kalau urutan awal kan S5 on, ya. Selanjutnya adalah sus on, lalu main on, lalu ini prim on, gitu kan. Nah, kalau di shutdown sama penggunanya, ya, sama pemilik laptopnya di shutdown, itu prim on hilang dulu, Pak. Prim on jadi tadinya 3 volt jadi 0 volt. Jadi berurut gitu. Sesuai dengan ngalirnya. Maka ketika laptop dimatikan tadi shutdown kan nggak langsung mati kan? Ada proses gitu. Nah, yang terakhir hilang adalah S5 on. Itu sinyal 3 PS5 dan 5 PS5 yang terakhir hilang. Ya. Kalau 3 PPCU dan 5 PPCU itu nggak hilang. Itu dia tetap standby lagi. Makanya disebutnya tegangan always. Gitu. Yang selalu hadir walaupun laptop mati gitu. Oke, Pak. Bisa dilanjut, Pak? Iya, Pak. Oke. Ini SOP-nya tolong dibaca ya, Pak ya. Jadi tolong dibaca, kalau ada yang nggak paham nanti bisa dikonsultasikan. Ya. Gitu, Pak. Nanti ada rep selanjutnya, Pak, ada rep 8. Rep 8 itu udah ada tip and trick. Ya. Nggak dijelaskan tapi Pak ya. Baca sendiri ya. Ya, baca sendiri kan itu kan bisa dikonsultasi, Pak, kalau yang nggak pahamnya. Ini kan Iya. cuma ini aja, ya. Yang paling penting kan tadi di rangkaian. Ini tulisannya semoga bermanfaat ya di akhirnya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Ingat R plus Q sama dengan RP ya, Pak ya. Jadilah teknisi yang kompeten, amanah, dan profesional. Salam Solved. Yang penting yakin Solved. Gitu, Pak. Saya mau ngulas ini lagi ya, Pak ya. Apa namanya? Power sequence. Ya, Pak. Kalau board view nggak usah ya, udah paham ya. Ya, mobil gampang itu. Ah, hebat. Pak Epen ini udah bisa ngomong board view gampang. Dulu susah, Pak ya. Ya, Ya, tinggal gampang itu klik karena aja. ya gampang itu karena udah paham, Pak. Kalau belum paham, ya susah. Kayak kemarin sebelum kursus, Pak, lihat skematik paham nggak, Pak? Belum. Belum ya. Kalau sekarang udah kursus, paham nggak lihat skema? Agak paham, Pak. Masih 75%. 75% itu udah paham, Pak. Untuk yang peserta kelas online, ya, bisa paham 60% udah luar biasa, Pak. Ini Pak Effendi udah paham 75% itu hebat, Pak. Itu udah kumlot namanya. Tapi baca doang, Pak. Tapi kalau diterapkan ke motherboard-nya langsung itu bingung Mas Yan, Pak. Ya itu mah proses, Pak. Nggak ada langsung tiba-tiba Itu hantam loh. ya kayak kita mau ngukur yang keluarnya 3.3 volt tadi itu di mananya itu loh, Pak. Gimana? Kayak ini Pak yang terakhir tadi Pak, prim on itu loh. 3.3 itu. Kan Oh, keluarnya dari PQ 10 itu ya. Nah, kita ngukurnya di PQ 10-nya itu di mana? Posisinya itu loh. ya package sebetulnya cari di motherboardnya loh, Pak. Ya, makanya itu Pak. Itu yang bingung nyarinya di mana. Itu adalah proses, Pak. Yang penting Bapak udah tahu dulu, ya. Sudah tahu dulu kodenya, oh ini saya harus nyari package 10 gitu loh, Pak. Lalu nyari gitu. Bapak pernah naik gunung nggak, Pak? Belum. Oh, belum pernah. Pernah ke daerah yang awalnya belum pernah? Ya. Bapak pergi ke suatu daerah yang memang ini pertama kali nih belum pernah gitu, Pak. Pernah? Ya, Pernah benar. kan? Awalnya terasa jauh, Pak. Karena belum tahu jalan. Ya. Ya.
ngandalin map gitu loh. Bener nggak Pak? Kalau sekarang aja Iya, Pak. Pak zamannya pakai map ya, ikuti map 100 meter di depan belok kanan, 100 meter di depan belok kiri, itu mapnya adalah skematik Pak. Gitu Iya. loh. Tapi disasarkan Pak kadang. Itu mah masalah sinyal paling Pak. Yang jadi sasar itu karena sinyalnya kurang kuat Pak. Harusnya udah belok dia lurus dulu. Terus terus. Kayak gitu Pak. Akhirnya nyasar, nggak Jadi nyampe-nyampe. iya, jadi itu namanya miskomunikasi dengan Google-nya. Gitu Pak. Kalau di skematik nggak nyasar Pak, ini udah jelas Pak skematik itu Pak. Ya. Artinya apa? Ketika pertama kali awal-awal Bapak memang akan muter-muter cari komponen PX10 Pak. Ya. Tapi ketika udah sering Pak nih, pasti di daerah sini nih. Contoh, mau nyari 3 PPCU sama 5 PPCU di mana? Cari aja Nah, itu, regulatornya. Eh? ya itu yang bingung masih nyarinya itu loh. Di Iya, mana tuh Pak? cari aja regulator ya, rangkaian regulator yang dekat IC-SIO. Udah, itu pasti regulator 3 dan 5 volt, Pak. Paham? Ya, nggak paham masih nyari-nyari Eh, gitu. ini ini kalau kita mau nyari rangkaian regulator 3 dan 5 volt itu pasti dekat IC-SIO, Pak. Kalau kita mau nyari output 1,5 volt, regulator 1,5 volt pasti dekat RAM. Di sana ada lilitan, ukur di lilitannya. Sekarang dililitan Pak ya? Iya, kalau ngukur tegangan kerja untuk RAM pasti dekat lilitan, Pak. Dekat RAM lilitannya 1,5 volt. Coba ini. Nih, Pak, kayak gini, Pak. Terlihat, Pak? Ini slot RAM, ya. Ini Ya, lilitannya 1,5 voltnya, Pak. Regulator 1,5 volt yang ini. Terus ini IC SIO, ya. Nah, kalau ini mah beda. ya, Ini beda nih karakternya nih. Ini IC SIO-nya di sini ya, Pak ya. 3 ya. dan 5 voltnya di sini malah deket jack power. Itu. Makanya pastikannya lihat dong di skemanya ini berapa nih OPL 1001 gitu kan. Itu kan lebih akurat Pak, nggak bakal tersesat. Pak, apa semua motherboard itu kode sampai PQ10 juga ada ya Pak ya? PQ10, PQ6. Oh, itu tergantung yang bikin kodenya insinyur skema Pak. Ya, Oh gitu. ya. Tidak mesti di setiap motherboard ada PQ1, PQ2, PQ3 gitu lah. Terserah dia lah yang bikin gitu. Karena itu cuma pengkodean nomor komponen aja. Yang penting mah paham simbol. Iya, Dan simbolnya paham sih, Pak. Cuma nerapkan di motherboardnya agak bingung Pak Mas Yan. enggak, kan ada di motherboardnya kan ada itu Pak, ada namanya apa kodenya. Misalkan nih saya mau ngukur PQ10 ya tinggal cari aja PQ10. Ya awal-awal agak mumet Pak, nggak apa-apa. Itu kan proses pendewasaan ya, gitu. Tapi ketika ketemu senang banget Pak, Iya, beneran. puas rasanya. Iya, puas. Kemarin kemarin waktu 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 awal-awal kan saya mengenalkan Pius, tolong cari komponen Pius, ketemu nggak Pak? Pius. Ya, terus komponen dioda, tolong cari dioda sampai disuruh di Iya, ketemu. Yoda ketemu. iya, dioda, tolong cari lilitan kan disuruh gitu, Pak. Ya. Tuh tahu Pak, tahu cuma lilitan ini tahu kan lilitan juga banyak Pak. Makanya saya bingung nyari yang lilitan yang mana yang dekat dengan Sio itu yang mana. Soalnya pada dekat semua ada yang dekat. Ya, kalau misalkan nyari Sio, pasti Sio mah jarang lah, karena cuma satu-satunya isi Sio mah. Jarang banyak, Pak. Iya, Cuma satu, ya. Gitu, Pak. ICCO itu sama dengan Notebreed Pak, bukan ya? Shotbreed. Beda, beda, beda. 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 Sio itu terminalnya tegangan dan terminalnya data. Jadi tempat
keluar masuknya tegangan dan keluar masuknya data. Data. Ya, komunikasi data. USB terhubung ke SIO, keyboard terhubung ke SIO, mousepad juga terhubung ke SIO, dari speaker juga jack audio terhubung ke SIO, Pak. Itu portalnya, Pak. Gitu. Kalau yang peripheral itu voltnya berapa, Pak? Kalau kayak di USB itu voltnya berapa? 1,5? 5 volt. 5 volt. Ya. Semua perangkat Oh, dari peripheral situ. peripheral atau perangkat device ya itu tegangan kerjanya kebanyakannya 5 volt. Oh, dari situ bisa, Pak, yang menentukan 5 voltnya dari situ bisa ya? Iyalah, bisa. Nih, biasanya kalau di skematik perangkat peripheral itu dari awal, Pak. Paling awal tuh peripheral. Kayak gini nih, contoh. Truk, 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 truk. Nih, ya. Kamera nih, Pak. Bisa terlihat nggak, Pak? Saya besarin ya. Ya. Nih, kamera tuh. Kamera dapat berapa ini? 3 volt tuh, dapatnya positif 3 V. Ini LPDS positif 3 V. Ya, ini positif 3 V, CRT. Kelihatan pada di sini. Nah, ini keyboard nih. Nih, konektor keyboard nih, Pak. Ini touchpad. Nah, ini touchpad nih dapat 5 pi TP gitu kan namanya. Positif 5 pi TP. Nah, tempat saya rusak itu itunya, Pak ya? Nggak dapat tegangan situ ya, Pak ya? Gimana? Touchpad saya punya saya itu rusak. Nggak bisa, Oh, nggak dapat tegangan dari iya. oh iya, harus diukur, Pak, itu. Ya. Ini tegangan kerja ininya ada nggak nih? Positif 5 pi-nya. Positif 5 pi TP-nya ada nggak? Positif 5 pi TP ada nggak ini? Gitu loh. Kalau nggak ada urut mundur, Pak. Caranya cari di sini jalurnya. Dari mana itu awal awal tegangan itu? Positif 5 pi TP. Ini kalau kuanta ya, Pak ya. Kuanta itu merek motherboardnya. Kuanta itu merek skema atau perusahaan pembuat skemanya, ini mereknya Kuanta. Kan banyak. Di modul juga ditulis kok. Iya, Ada di modul. Gigabyte itu ya? Bukan, Gigabyte itu Oh, pabrik bukan ya? pembuat motherboard kalau Gigabyte. Motherboard ya? Ah, kalau skematik itu ada Quanta, Compal, Wistron, itu ada kok tulisannya di sana di pengantar skema. Cuma saya nggak tahu Bapak udah pernah baca. Hmm, Karena iya ya, benar, Pak. dulu kan Iya, FPD sempat nggak masuk-masuk gitu loh. Padahal semua sudah kebahas. iya, Makanya agak bingung gitu kalau ini gitu. Ya. Ada kok udah tertulis di sana. Di pengantar iya. skema itu, di data isinya ada. Ini positif 5 pi. Positif 5 pi TP ini dari mana nih sumbernya? Oh, ini Pak, sumbernya Pak. Ini kelihatan dari sini loh. Ini awalnya dari positif Iya. 5 pi lewat lilitan L9 jadi positif 5 pi TP. Nah, ini nyambung ke sini, Pak. Ke sini sama sini. Gitu. Kalau misalkan lilitan ini putus, Pak, ya nggak dapat tegangan kerja lah itu touchpad-nya. Benar nggak, Pak? Iya, Pak. Ya, ya kayak gitu. Nah, kalau yang ini kan ada simbol data nih. Kalau simbol data itu kanan kiri ada ya arahnya. Nah, ini yang mengkomunikasikannya ini. Sehingga kalau touchpad disentuh bisa ada gerak di kursor tuh dari kaki itu, Pak, dari TP data Oh, dan TP clock. Ya, touchpad data dan touchpad clock. Clock itu untuk mengatur dia bisa mengikuti sensor geraknya, ya. TP data itu menampilkan kursornya gitu. Jadi ingat kalau data berarti tampilan gitu, Pak. iya. Ya kalau misalnya nanti ada di istilah-istilah di SOP apa ya, ketika dibaca ada istilah R besar berarti itu kan output separator. Kalau misalkan data berarti urusannya tampilan gitu. Ya, udah saya tulis di SOP.
gitu Pak. Tapi saya yakin Pak Effendi kalau terjun itu udah punya alat apa aja Pak? Ya masih itu Pak, basis cuma dasar aja Pak, masih alatnya Pak. Ya, solder sudah ada, solder, blower gitu. Iya. Iya. Di PSU penting ya Pak, kalau beli PSU yang 4 digit Pak, ampernya ya. Kalau sementara ini pakai adaptor bisa nggak Pak ya? Pakai Untuk adaptor, ngecek sementara. pakai adaptor boleh. Ya, tapi adaptornya ya adaptor laptopnya gitu. Iya. Ya, Tapi katanya kalau kalau laptop itu konslet jangan pakai adaptor Pak, nanti jebol iya. adaptornya. Iya. Bet- Betul sekali. Kalau Saya kasih tahu triknya kalau mau pakai adaptor. Sebelum Bapak colok adaptor, kalau menghadapi laptop mati total, ya, iya. buzzer dulu R besarnya atau output separatornya, pin kalau di bahasa kuantanya. Ya, di buzzer. Kalau itu nggak bunyi, udah colok ke adaptor. Ya, Oh Pak. kalau nggak bunyi nggak apa-apa ya, colok ya Iya, adaptor berarti ya. kalau bunyi kan berarti koslet gitu, Pak. Kalau Iya. nggak bunyi, nggak masalah. Gitu. Di R133 tadi Pak ya. Iya, kalau di kuanta itu kan, kalau di istilah yang lain kan beda lagi, Hmm. Pak. Yang penting itu R besar aja, gerbang keluaran pertama itu. Ya, gerbang penyeberangan pertama output separator, pin. Gitu Pak ya caranya ya. Sementara kalau belum punya PSU, Bapak boleh pakai adaptor tapi saran saya buzzer dulu. Cara ngebuzernya adalah probe hitam di ground ya atau bolak-balik nggak masalah kalau ngebuzzer ya. Tapi biar biar gampang lah terbiasa probe hitamnya di ground, probe merahnya ke R besarnya itu gitu. Groundnya kemana ya? Ke lubang baut, ke body lah, ke ground apa ya. Ya kebanyakan di lubang-lubang baut sih ground. Kalau istilah di skematik hole namanya. Atau colokan USB juga kan bodinya itu kan itu logam ya, itu terhubung ke ground itu. Ya, kalau di buzzer nggak bunyi berarti nggak koslet. Kalau di buzzer bunyi berarti koslet gitu Pak. Komplek. Ya, Pak yang dimaksud LVDS itu Pak? LVDS itu adalah rangkaian yang mengatur ke jalur tampilan ke layar. Biasanya rangkaian LVDS itu adanya di area konektor kabel LVDS atau kabel fleksibel layar. Oh fleksibelnya itu ya, kabel fleksibel layar itu ya. Iya, iya, iya. Betul. Mana ini keyboard. Ini duanya. Mana ya ini? Yang ini. Waktunya udah mau habis, Pak. Selanjutnya bisa konsultasi Ya lewat Pak, ya Pak. WA ya, Pak ya. Yang penting Ya Pak. dipakai, Pak. Kalau nggak dipakai, ya mubazir. Ya, itu Pak. Ya, semoga Pasti Bapak Pak. betul-betul bisa menyerap ilmu yang saya sharingkan. Ya, saya tidak bermaksud atau mengajari, enggak. Saya hanya berbagi aja. Ya, semoga Ya bermanfaat. Pak. Apa yang diharapkan Bapak juga Amin. bisa tercapai dan maksimal ya. Semoga Bapak juga tidak menyesal bisa ketemu saya walaupun daring ya. Suatu saat bisa ketemu langsung ya di darat ya. Boleh Pak ya, Ya, ketemu langsung terus saran-sarannya. boleh. Boleh ya. Makasih ya Pak ya. Sekali bawa bawa laptop yang rusak. Iya, nggak apa-apa boleh ya. Makasih ya Pak ya. Iya. Yuk.